Halo guys, ketemu lagi di channel Fafan Wijaya. Nah, sesuai polling yang kalian vote kemarin di Instagram Storyku, dimana ternyata banyak juga yang tertarik dengan cara buat dapetin atau sharing pengalaman dari penerima beasiswa S2 di Taiwan. Nah, kali ini aku udah terhubung langsung dengan salah satu temanku yang ada di Taiwan. Jadi kita lewat video call aja, baru kali ini ya vlog pertama kali perdana orangnya non jauh di sana. Oke, daripada kelamaan langsung aja kita sapa orangnya. Halo Sa. Halo Ndo, gimana kabarnya Ndo? Baik, luar biasa. Nah, Mantap. namanya Joshua Hengki Pratama. Dia lulusan S1 KSW di Teknik Elektro angkatan 2016. Jadi kita seangkatan, cuman beda jurusan aja. Nah, kalau sekarang ini Masa lagi ada di Taiwan, lagi mau memulai pendidikan S2-nya. Gimana kabar di sana, Sa? Luar biasa Ndo, lagi karantina ini. Udah minggu terakhir sih ini. Sehat-sehat tapi ya? Sehat dong, harus sehat. Oh, kalau warga negara asing di Taiwan emang harus masuk karantina gitu dulu? Atau gimana? Semua orang dari luar negeri sih yang masuk ke Taiwan harus dikarantina 2 minggu. Untuk mencegah COVID aja sih. Ini gara-gara COVID aja. Kayaknya kalau tahun depan udah beres COVID mah nggak perlu karantina lagi. Rasanya di karantina gimana? Nggak boleh bentar lagi. Apa tuh? Rasanya di karantina itu gimana? Rasanya ya sendiri gitu kan. Sendiri. Ya tetap ada yang dikerjain kok, tetap ada yang dikerjain. Cuman ya itu lama-lama bosan juga sendiri. Ya karena nggak boleh keluar kemana-mana ya, cuma di kamar gitu. Benar. Ya. Burung gitu di dalam sini. Burung seperti sangkar burung guys. Nah, langsung aja ini. Pertama nih aku mau singgung sedikit, mau buat informasi aja ke kalian. Osa ini menjadi salah satu mahasiswa prestasi nomor 1 di Jawa Tengah pada tahun 2019. Nah, gimana sih rasanya jadi mahasiswa prestasi pada tahun 2019 kemarin tuh? Wah, pasti rasanya sangat senang lah ya. Senang, bangga gitu ya. Dapat apa namanya prestasi seperti itu ya, puji Tuhan dapat juga kan. Ya di satu sisi ya ada bebannya sendiri sih, maksudnya kan orang-orang tahu oh ini orang berprestasi nih ya, aku juga harus menunjukkan kalau emang aku berkompeten untuk dapat prestasi itu gitu dong. Jadi ekspektasi orang, pandangan orang ke kamu lebih tinggi lagi ya dari sebelumnya nih. Ya karena ada itu prestasi. Karena predikat itu ya. Iya, cuman sama lah, semua orang sama. Mengenai kalau kita bicara tentang predikat guys, tadi kan Nusani penerima beasiswa S2 di Taiwan. Nah, ada nggak istilah pengaruhnya predikat yang kamu terima itu menjadi mahasiswa prestasi di Jateng tahun 2019 mempengaruhi untuk kamu dapat beasiswa yang sekarang ini? Pasti ada sih Dok. Soalnya mereka sendiri untuk proses apply beasiswa sih kan ada aspek-aspek kan ya salah satu aspeknya tuh ini prestasi Dok. Jadi nggak cuma nilai aja yang dilihat sama mereka, tapi prestasi juga dilihat sama mereka gitu. Jadi sangat memberi nilai plus tentang dirimu gitu ya? Benar. Jadi ya semua orang yang mau apply beasiswa mereka punya ada prestasinya sehingga mereka dapat beasiswa gitu. Kira-kira kamu nih beasiswa apa Sa? Bukan kira-kira ya? Beasiswanya dapat? Aku dapat beasiswa dari kampus sih. Jadi dari kampus ngasih aku setiap bulan uang untuk bayar kuliah, bayar dom, bayar kehidupan sehari-hari. Gitu. Oh, berarti bentuk beasiswanya itu uang yang dikasihkan ke kamu gitu ya? Buat hidup uang per bulan. Betul. Itu berarti kalau beasiswa dari pemerintah Taiwan sendiri ada nggak Sa? Ada. Jadi beasiswa di sini tuh ada, kamu bisa apply dari pemerintah, bisa apply juga dari kampus. Kalau aku kan dari kampus kan. Nah, kalau mau apply dari pemerintah ada kok link-linknya.
coba aja cari di Google untuk link beasiswa dari pemerintah government gitu. Berarti beasiswa pemerintah Taiwan juga ada, cuman kali ini Osa dapat beasiswa dari kampusnya sendiri ya. Betul. Proses aplikasinya juga beda sih, Indro. Kalau dari kampus, aku kemarin apply-nya langsung waktu aku daftar kampusnya. Jadi ketika aku daftar kampus, kalian apply beasiswa. Tapi kalau dari pemerintah, kamu ada beda tempat buat apply. Tuh. Kalau jadi kemarin aku simpel aja. Setauku nih, nggak tahu salah atau benar, kalau pemerintah itu harus ada acceptance letter dari kampus yang bersangkutan dulu nggak sih? Iya, harus ada. Baru jadi apply untuk beasiswa pemerintah Taiwan ya. Betul. Makanya itu kemarin aku nggak apply yang pemerintah, itu takutnya kan wah nanti lama lagi aku kuliahnya, udah mending yang dari kampus aja gitu. Cuman yang dari pemerintah lebih besar itu ya beasiswanya. Cuman memang mungkin lebih gampang beasiswa kampus ya, San? Lebih simpel sih. Aku nggak mau ribet kemarin. Ya biasanya kan kalau kita ambil suatu kelas yang simpel kalau sama-sama dari beasiswa kenapa enggak ya, San? Cuman kalau bisa dapat yang dari government lebih bagus itu. Dapat lebih banyak, lebih besar. Lebih banyak, lebih besar itu berarti bicara mengenai fasilitas ya, San? Fasilitas dan juga uang ya. Uang juga fasilitas ya. Ya, kamu dapat financial lebih besar sih kalau dari government. Nih kan salah satu buat kalian penasaran juga, kalau bicara mengenai fasilitas, kira-kira fasilitas yang Osa dapat dari beasiswa yang Osa terima sekarang itu apa, San? Kalau fasilitas yang aku dapetin ya cuma uang per bulan aja sih, jadi aku cuma dapat satu kali kayak gaji lah istilahnya, gaji per bulan gitu. Oh dari kampusnya ya? Betul. Ini kan banyak sih, mungkin teman-teman yang lagi nonton ini tanya, uangnya tuh cukup nggak sih buat biaya per semester, biaya down, biaya hidup, itu pas-pasan, kurang atau cukup atau lebih gimana gitu, San? Ya itu tergantung sih. Soalnya kan scholarship di sini mereka ngasihnya per orang beda-beda, jadi nggak semua dapat sama. Kalau untuk aku sekarang sih ya cukup lah, bisa buat nabung juga. Tergantung sama lifestyle kita lah, gaya hidup kita. Kalau boros ya susah buat nabung. Cuman ya kalau dibilang cukup sih, Oh berarti nominalnya beda-beda ya, San? Yang diterima oleh mahasiswa di sana? Betul, beda-beda. Itu semua rahasia dari pihak kampus berarti ya? Ya, itu kalau misalnya apply sih mereka ada range-nya. Mulai dari untuk master sih mulai dari 7.000 sampai 16.000 atau 22.000 sih. Jadi itu tergantung sama kampusnya, mereka akan ngasih kita berapa. Itu 7.000 sampai berapa tadi, San? 22.000 untuk master. 22.000 itu Taiwan dolar, teman-teman. Jadi kalau kita ambil contoh yang paling minim nih, 7.000 itu kalau dirupiahin berapa, San? Kira-kira? Kalau dirupiahin, kalau kira-kira ya, kalau aku sih soalnya ngambil tengahnya ya 500, berarti setengahnya 3,5 juta kira-kira. Itu untuk konversinya 500 rupiah lah ya. Sekarang kan lebih tinggi. Itu kalau menurut Osa kira-kira cukup nggak, Sa? Kalau 7.000 sih masih kurang sih kalau aku bilang. Tapi jangan khawatir, bisa juga dapat uang dari profesor dan juga TA, teaching assistant, kayak asisten dosen di kampus itu. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, walaupun misalnya tadi kalian mendapatkan nominal yang minimnya 7.000 tadi, kalian bisa apply buat asisten dosen ya, Sa? Bisa apply buat asisten dosen dan banyak hal yang bisa kalian dapetin, sehingga cukup kalau Osa ini dia bisa buat nabung biaya kuliah, dorm. Betul ya, Sa? Bisa buat bayar kuliah, buat bayar dorm, buat kehidupan sehari-hari bisa. Nah, kalau teman-teman di sini penasaran, bisa nggak Sa buat jalan-jalan, Sa? Buat jalan-jalan, tergantung jalan-jalannya kemana ya, Duh. Iya, misalnya ya lokal aja gitu, Sa.
waktu bisa weekend sih, gitu. bisa. Bisa tuh. Tergantung kita manage uangnya sih, Nduk. Kalau kita bisa manage uangnya dengan baik sih, semuanya bisa lah. Boleh share dikit saya selama ini yang udah usah tahu nih, kira-kira kalau sekali makan di sana tuh habis berapa sih? Sekali makan di sini tuh rata-rata 55 NT, Itu berarti 55 dolar. kalau di rupiah Kita rupiahin sama kayak yang tadi ya, 500 rupiah tuh berarti sekitar 25 sampai 30 ribu lah sekali makan. jadi sekali makan itu di 25.000 sampai 30.000 itu udah dapat nasi kan, udah kenyang ya Sa? Iya dong, udah. Kenyang, biasanya mahasiswa kan cari kenyang teman-teman. Jadi mungkin kalau sekitar Ya, kalau mau lebih ngirit bisa masak. bisa. Jadi bisa masak sendiri di rumah, betul. Itu bisa masak. Nah itu kalau kita rupiahin kan tadi kalau dari kata Ustadz sekitar 25.000 sampai 30.000. Jadi kalau kayak teman-teman makan mungkin di Jakarta ya hampir sama lah ya Sa. Jadi kalau dibilang terlalu mahal kalau buat hidup di luar negeri sepertinya masih di taraf menengah ya Sa. Masih sama lah kayak Jakarta lah. Ya Sa, karena hampir sama kayak di Indonesia tapi posisi di Jakarta. Nah, jadi untuk masalah fasilitas udah usah ceritain. Sekarang beasiswa ini terbuka nggak sih Sa buat semua jurusan Sa? Buat semua jurusan terbuka semua sih, Nduk. Mau kamu ekonomi, mau kamu hukum, mau kamu komunikasi, kebuka semua sih, Nduk. Jadi nggak harus computer science aja. Kamu ketika kamu apply kuliah, kamu apply beasiswanya juga ya pasti dapat. Ya nggak pasti dapat sih, tergantung kamu gimana dilihat sama mereka, cocok nggak sih dapat beasiswanya apa enggak gitu. Berarti kalau Osa sendiri tuh ambil jurusan apa Sa di sana? Aku computer science. Computer science ya. Nah, Osa ambil computer science. Tadi Osa udah bilang kalau di sana juga ada jurusan ekonomi dan lain halnya. Jadi buat teman-teman yang mau ambil jurusan lainnya nanti bisa langsung aja cek di web kampusnya yang Osa sekarang ini dapat beasiswa. Nanti bakal aku tanyain webnya di akhir video ini. Nah, syaratnya nih Sa, syarat buat dapat beasiswanya itu kira-kira apa Sa? Syaratnya tentunya nilai harus bagus ya, nilai bagus, terus record jejak akademiknya juga bagus. Itu sih, itu aja yang mereka minta sih untuk apply. Nilai itu mereka kasih cantuman minimum gitu nggak Sa? Nggak ada mereka kasih minimum, mereka cuma bilang itu recordnya, jadi jejak akademik kita tuh bagus gitu. Mereka nggak ada state minimumnya berapa, itu Nduk. Berarti selain kalau bicara kita kuliah di luar negeri, aku mau tanya ini ada nggak minimum requirement-nya buat bahasa asing Sa? Bahasa asing ada pasti. Kalau di kampusku itu dia IELTS-nya harus 5,5. Kalau mau TOEFL tuh TOEFL PBT itu 500. Oh minimal 500 untuk TOEFL PBT. Untuk yang IELTS base test ya Sa? Benar. Dan kalau IELTS itu 5,5. Kalau mau yang IBT 73. IBT-nya 73 teman-teman. Nah, itu syarat buat apply atau syarat buat beasiswa Sa? Itu syarat buat apply. Apply kampus berarti ya? Kalau beasiswanya sendiri ada syaratnya nggak Sa? Untuk beasiswanya sendiri mereka nggak ada state secara langsung. Harus berapa minimal nggak ada. Jadi kamu apply itu bisa langsung aja sekalian apply buat kuliah, langsung apply beasiswa. Itu Nduk. Oke. Berarti tadi syaratnya kalian udah tahu, buat kemampuan bahasa asing TOEFL 500, IELTS 5,5. 500 itu TOEFL PBT ya teman-teman. Kalau TOEFL IBT itu 73 tadi ya Za? Betul. Dan track record tentunya dari nilai kalian di S1. Sama kalau misalnya kita S1-nya udah pengantar full bahasa Inggris, itu perlu TOEFL atau IELTS?
Oh enggak. Kalau misalnya udah full pakai bahasa Inggris itu sekolah kamu, kampus atau departemen kamu tuh harus kasih kayak eh, surat kalau kamu tuh bener-bener diajar pakai bahasa Inggris full gitu. Oh, berarti minta Jadi surat harus pengantar ada, dari kampus. betul. Ya, jadi teman-teman buat mungkin yang di sini yang lagi nonton udah selama berkuliah, mungkin kampusnya udah internasional atau full pengantarnya bahasa Inggris, jadi teman-teman jangan khawatir, nggak perlu TOEFL IELTS lagi, kalian bisa minta pengantar surat dari kampus kalian yang menyatakan bahwa kalian berkuliah S1 itu full pengantar bahasa Inggris, jadi nggak perlu TOEFL dan IELTS lagi. Bicara tentang beasiswa nih, kan biasanya disuruh buat motivation letter nih. Kira-kira ada nggak motivation letter gitu? Kalau aku kemarin disuruh buatnya study plan sama personal statement. Jadi itu aku tuh orangnya seperti apa sih gitu di personal statement. Terus goal kedepannya kira-kira mau apa. Terus setelah lulus kuliah tuh mau ngapain, apa yang mau dipakai dari knowledge yang ada gitu. Sama Ya, gimana kamu belajar lah gitu. jadi seperti rencana awal ya, ketika di kuliah S2 di Taiwan mau ngapain aja sampai setelah selesai kuliah S2 ya, San? Benar loh. Nih terakhir nih, kalau teman-teman tertarik, kira-kira informasi-informasi ini tuh bisa diakses di mana sih, atau kalau ada yang mau apply nih? Kalau mau apply, mau akses informasi itu ada banyak sih. Biasanya dari web kampusnya langsung. Kalau tempatku namanya NCTU kan, kamu langsung buka aja di websitenya NCTU, di Office International Affairs-nya. Jadi di OIA-nya nanti mereka akan ada semua informasinya. Apply-nya biasanya lewat situ juga. Itu. Webnya NCTU itu apa, San? Kalau webnya NCTU itu oia.nctu.edu.tw. Itu yang kampusku ya. Buat teman-teman yang mau apply kampusnya sama dengan OSA ini, nanti linknya aku taruh di description box di bawah ini, teman-teman bisa klik. Itu terbuka buat umum ya webnya ya, Sa? Iya. Nanti kalian bisa kepoin syarat-syarat beasiswa di sana apa, terus gimana apply-nya, mungkin bukanya kapan, pasti ada period-periodnya sendiri. Nah, terakhir nih, Sa, sebelum video ini selesai, ada nggak sih motivasi buat teman-teman di sini Indonesia, atau pesan-pesan semangat yang ingin OSA berikan ke orang-orang Indonesia yang pengen seperti kita yang udah lulus S1 atau masih mahasiswa akhir yang perlu dipersiapkan, dan apa yang perlu mereka ketahui gitu biar semangat untuk bisa lanjut S2 dengan beasiswa gitu. Oke, ya pesanku sih ya jangan parah semangat sih, jangan takut untuk mencoba aja. Jadi kalau misalnya kamu mikir, oh ini kok susah nih S2 di luar, tapi sebenarnya kalau kamu udah coba sih dan jalanin ya menyenangkan sebenarnya. Kamu dapat banyak banget experience dari sini gitu. Dan ya itu aja, jangan takut untuk mencoba. Kalau misalnya ditolak ya coba lagi gitu. Sa, gini-gini juga pernah ya, Sa, mungkin ya, Sa? Ada nggak, Sa, pengalaman ditolak gitu, Sa? Oh ada pasti ada ditolak dari beberapa univ dan apa lagi itu ada kok tuh. Semua orang mestinya juga pernah sih, pernah kayak gitu juga. Cuman ya itu, jangan mudah menyerah aja. Kayak OSA ini walaupun udah terima beasiswa tapi dia juga punya pengalaman ditolak. Bukan berarti kalian ditolak itu gagal, tapi ditolak itu berarti memang bukan jalan kalian di hal itu. Kalian bisa coba di lain kesempatan, mungkin di kampus-kampus lainnya juga, karena kampus di Taiwan juga banyak ya, Sa? Banyak kampus di Taiwan juga kok. Ini, Sa, sedikit out of topic nih. Kira-kira kalau di sana harus bisa bahasa Mandarin nggak sih, Sa? Kalau bahasa Mandarin itu sebenarnya mereka nggak minta sih. Kamu mau datang bahasa Mandarin kamu nol nggak apa-apa. Cuman kalau aku saranin adalah basic sedikit. Soalnya kan di sini pengantar kalau mau makan, mau pergi ke mall kan kebanyakan pakai bahasa Mandarin. Jadi kalau udah ada basic sedikit sih nggak masalah. Oke lah, bagus, malah nilai plus. Tapi kalau nggak ada ya nggak masalah juga. Kamu bisa pakai bahasa Inggris. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin
kok di Taiwan pakai bahasa Mandarin atau apapun, jangan usah takut karena kebanyakan di sana dan mahasiswanya international student banyak di sana. Jadi dari berbagai negara pakai bahasa Inggris saja mereka udah bisa. Dan ya jangan takut, intinya kalau bisa bahasa Mandarin karena pakai bahasa Inggris sana sudah bisa. Dan di sana juga ada PPI, Perkumpulan Pelajar Indonesia yang ada di Taiwan. Jadi buat teman-teman yang nanti misalnya kalian keterima, kalian bisa dapat beasiswa, kalian berangkat ke Taiwan, kalian pasti di follow up dan diperhatikan sama PPI yang ada di Taiwan. Kalau OSA sendiri di follow up ya, Sah? Iya, di follow up, dari pertama sih di follow up sih. Jadi mereka benar-benar bantu sih dari awal kita sebelum datang ke Taiwan sih, benar-benar bantu mereka. Jadi jangan takut kayak, wah aku datang ke negara asing, pasti ada orang-orang Indonesia di sana yang bakal bantu kalian mungkin untuk rekomendasiin dorm atau yang lainnya, mungkin yang jemput kalian di bandara, ya gitu. Intinya jangan takut untuk menjelajah ke negara yang baru, pasti ada orang-orang Indonesia di sana yang akan membantu kalian. Sebenarnya itu yang aku rasain sih, Do, sebelum aku kesini, Do. Kayak nanti di sana sama siapa ya, nanti di follow upnya gimana gitu kan, nggak ngerti kan. Kan satu pengalaman yang baru. Jadi ada yang bantuin gitu. Tapi ternyata di sana banyak yang bantu ya, Sa? Orang-orang Indonesia juga ya. Orang Indonesia banyak bantu, juga orang-orang dari kampusnya juga bantu sih mereka. Mereka mau follow up juga. Jadi jangan takut lah. Benar-benar diperhatikan berarti ya, Sa? Iya benar. Ya. Terima kasih, Sa, atas waktunya, udah mau luangin waktunya di tengah projectnya sama profesor yang mungkin bisa dibilang padat. Semoga sukses, bisa IPK-nya nggak kalah bagus sama S1. Amin. Bisa dapat gelar yang terbaik pokoknya. Oke, sukses. Amin, Do. Biasa. Yo, sama-sama, Do. Kamu juga sukses ya. Terima kasih teman-teman nih buat yang udah menonton. Nanti kalau kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung aja komen di video ini. Nanti bakal aku tanyakan ke OSA biar bisa kita bantu jawab. Tapi tidak semua mungkin yang bisa OSA jawab karena masih dibilang baru juga ya, Sa. Nah, jadi sebisanya akan dijawab oleh OSA. Tapi tetap kita usahakan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Komen aja langsung di video kali ini. Dan terima kasih sudah menonton dari awal. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.